Ada satu kisah dalam Alkitab yang dicatat oleh Markus dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dalam kisah itu diceritakan Yesus berkunjung ke Kapernaum. Pada saat Yesus berada di Kapernaum, tersiarlah kabar tentang dia sehingga banyak sekali orang datang mengerumuni Yesus untuk mendengar pengajarannya, untuk mendengar khotbahnya, dan juga untuk melihat mujizat yang dilakukan Yesus. Nah, di tengah-tengah kerumunan orang pada saat itu, datanglah seorang lumpuh digotong oleh 4 orang sahabatnya. Tetapi sayangnya mereka tidak punya akses, tidak punya jalan untuk bertemu langsung dengan Yesus karena orang-orang pada saat itu tidak memberikan ruang, tidak memberikan jalan kepada mereka. Tetapi 4 orang itu tidak putus asa, mereka tidak menyerah, mereka terus berjuang dengan cara mereka memanjat rumah itu lalu membuka atap dari rumah tersebut dan menurunkan teman mereka yang lumpuh ini tepat di mana Yesus sedang mengajar. Nah, pada saat orang lumpuh ini sedang diturunkan di depan Yesus, Yesus melihat iman anak lumpuh ini dan juga melihat iman dari 4 sahabatnya. Dia mengatakan seperti ini, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Pada saat Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu telah diampuni," timbullah kemarahan ahli Taurat yang hadir pada saat itu. Mereka mengatakan, siapa dia? Bukankah hanya Allah yang mampu mengampuni dosa? Orang ini telah menghujat Allah. Mereka mengatakan seperti itu kepada Yesus. Dan pada saat mereka mengucapkan kalimat itu dalam hati mereka, Yesus telah mengetahuinya dalam hati mereka. Dan Yesus mengatakan, mengapa kamu berpikir demikian? Dan Yesus juga mengatakan, asal kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Dan Yesus mengatakan, hai anakku, dosamu telah diampuni. Dan Yesus juga mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Nah saudara, kebutuhan terbesar setiap manusia bukan tentang mujizat fisik. Tetapi kebutuhan terbesar manusia adalah tentang pengampunan dosa. Semua kita punya kebutuhan paling utama, paling mendasar adalah pengampunan dosa. Karena semua manusia telah berdosa. Roma pasal 3 ayat 23. Sehingga semua kita membutuhkan pengampunan dosa. Sama seperti seorang lumpuh tadi. Dalam kisah ini mengajarkan tentang kita bahwa yang diutamakan oleh Allah adalah pengampunan dosa. Sehingga Yesus berinkarnasi menjadi manusia. Kematiannya di atas kayu salib adalah untuk mengampuni dosa kita. Dan di dalam teks Markus pasal 2 itu juga dia ingin membuktikan bahwa dirinya adalah Allah. Di mana dia telah mengatakan, hai anakku, dosamu telah diampuni. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa hanya Allah yang mampu mengampuni dosa. Dan dalam teks ini Yesus telah melakukan pengampunan dosa. Dan dia bukan manusia biasa. Dia bukan utusan. Dia bukan sekedar nabi. Dia bukan seorang rasul. Tetapi dia lebih dari itu. Dia adalah Tuhan yang melakukan pengampunan dosa kepada barang siapa yang mempercaya kepadanya. Hari ini saudara, ketika Anda mendengarkan ucapan saya, buka hatimu, percaya kepada Yesus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu. Maka hari ini juga dosamu akan diampuni. Hari ini juga namamu terdaftar di sorga. Karena Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan bahwa kewarganegaraan kita ada di dalam sorga. Kita bukan sekedar warga Indonesia, tetapi kita punya warga sorga. Hari ini Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dengan saya mungkin belum pernah bertemu, tetapi engkau dengan saya akan bertemu di sorga. Akan menjadi keluarga-keluarga Allah. Percayalah saudara.